Beberapa negara menemukan situs misterius berupa lingkaran yang tidak diketahui asal-usulnya. Sebagian orang bahkan menganggap lingkaran yang bikin penasaran itu merupakan buatan alien. Hal ini karena keberadaannya yang dianggap aneh. Lingkaran dasar danau Galilea, Israel. Tahun 2003, ilmuwan menemukan objek di dasar danau berbentuk lingkaran. Berada di kedalaman 9 meter dan tersusun dari batu basalt dengan diameter 70 meter dan ketebalan 10 meter. Diperkirakan beratnya mencapai 60 ton. Arkeolog yang menemukan menyebutkan bahwa temuan berbentuk lingkaran ini diduga dibentuk pada zaman perunggu. Itu artinya objek misteri berbentuk lingkaran ini usianya mencapai 12.000 tahun. Namun sampai sekarang belum diketahui bagaimana objek lingkaran itu terbentuk serta kegunaannya. Struktur Richet, Mauritania. Biasa lebih dikenal dengan mata Afrika yang terdapat di Gunung Sahara Afrika. Bentuknya menyerupai beberapa lapis lingkaran biru yang bertumpuk. Lingkaran ini menimbulkan banyak spekulasi para ilmuwan karena dianggap aneh dan tak biasa. Ilmuwan NASA bahkan berpendapat lingkaran ini merupakan lokasi jatuhnya asteroid. Tak menemukan jawaban pasti, sebagian ilmuwan bahkan berpendapat ini bagian dari kota Atlantis yang hilang. Sampai detik ini, lingkaran mata Afrika masih dalam penelitian para ilmuwan untuk menemukan jawaban pasti. Cincin beton Nazi Rusia. Lingkaran ini terbuat dari beton dan berada di semak-semak. Karena berada di daratan, lingkaran ini jadi terlihat seperti kolam renang. Namun, arkeolog ternyata juga menemukan lingkaran sejenis dengan ukuran lebih kecil di dalam lingkaran besar. Dugaan kuat, lingkaran ini dibangun oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Namun tak ditemukan jawaban mengapa cincin-cincin beton itu dibuat. Berbagai spekulasi berkembang bahwa cincin beton ini adalah konspirasi yang dibuat Nazi dengan teknologi anti-gravitasi. Stonehenge, Danau Michigan. Situs lingkaran misterius ini ditemukan di dasar Danau Michigan. Adalah tumpukan beberapa batu dengan formasi tertentu. Sebuah batu yang diletakkan di paling atas menyerupai hewan mastodon atau hewan kuno sejenis gajah. Jika melihat hewan tersebut, maka dipastikan Stonehenge dibangun 10.000 tahun lalu. Sayang, arkeolog belum menemukan pasti pembuatan situs lingkaran di dasar danau. Masih ingat dengan kakek Cireng atau kakek Zainuddin asal Bone, Sulawesi Selatan ini? Ia pernah viral setelah diketahui berhasil membangun rumah tinggal di bawah tanah seorang diri. Berawal dari ketidaksengajaan kakek yang saat menggali tanah, ia menemukan tanah dengan kualitas terbaik. Kurun waktu 2 tahun dengan alat seadanya dan tenaga semampunya, bangunan rumah yang hampir rampung ini terkesan layaknya bangunan karya arsitektur ternama. Konon, kakek Cireng membuat rumah bawah tanah hanya bermodalkan ilmunya saat ia menjadi buruh bangunan di Malaysia. Kakek Cireng bukan satu-satunya orang yang membuat bangunan seorang diri. Berikut beberapa kisah bangunan yang dibangun hanya oleh satu orang. Gua Katedral R.A. Paulet, Amerika Serikat. Ini adalah karya dari seniman R.A. Paulet yang membangun dengan 14 struktur melalui pahat dinding tebing. Tak hanya perlu menggali gua dan bukit, R.A. Paulet menghias bangunannya dengan ukiran layaknya manusia zaman prasejarah. Dengan alat sederhana yang ia punya, Gua Katedral ini rampung dalam waktu 25 tahun. Sebuah karya yang luar biasa dari seorang R.A. Paulet. Kastil Mausa, Lebanon. Sebuah kastil yang juga dibangun oleh satu orang bernama Mausa Abdel Karim Al-Mamari. Kastil tak hanya indah dan megah, namun juga memiliki nilai estetika yang tinggi yang merupakan gaya abad 19. Sejak kecil, Mausa ternyata punya impian membangun sebuah kastil indah dan tak ingin dibantu oleh siapapun. Hal ini karena ia telah kecewa dengan orang-orang yang menertawakan mimpi besarnya itu. Hingga pada usia 17 tahun, Mausa belajar teknik pertukangan secara otodidak yang pada akhirnya menghasilkan kastil Mausa ini. Untuk membangun kastil impiannya itu, Mausa membutuhkan waktu hingga 60 tahun.
Tak sia-sia, kastil berdiri sempurna seperti impian masa kecilnya dan kini jadi salah satu destinasi wisata. Kastil Bishop, Amerika Serikat adalah sebuah puri keluarga Colorado, Amerika Serikat yang dibangun oleh Jim Bishop. Ketika itu, Bishop yang berusia 15 tahun telah membeli sebidang tanah yang tidak diketahui akan digunakan untuk apa. Baru pada usia dewasa, yaitu tahun 1959, ia memutuskan untuk membangun sebuah puri seorang diri. Tak ada perancangan matang yang Bishop lakukan dengan puri tersebut. Ia melakukan semua dengan teknik sederhana dan ilmu ala kadarnya saat itu. Namun, beberapa tahun saat kastil berdiri, Bishop berhasil membuatnya setinggi 49 meter dengan 50.000 lapisan batu. Yang menarik dari kastil Bishop ini adalah kepala naga pada puncak menara yang mampu menyemburkan api. Banyak orang tak percaya jika kastil Bishop ini murni dibangun oleh Bishop seorang diri. Kastil Coral, Florida, Amerika Serikat. Ini sejatinya hanya berupa monumen tumpukan batu yang dibangun oleh Edward Lidskalnin. Ia mulai membangun Kastil Coral pada 1920 dengan mengadopsi gaya megalitikum. Batu seberat 4 ton ini menjadi misteri karena tak diketahui bagaimana Edward bisa memindahkan dan menyusunnya. Ia melakukan semuanya sendiri. Ketika itu banyak orang menduga bahwa Edward menggunakan ilmu sihir. Namun belakangan diketahui, susunan batu-batu itu diperhitungkan dengan sistematis matematik yang tepat hingga mampu berdiri layaknya bangunan. Komik dibuat berdasarkan gambar atau sketsa yang tercipta oleh fantasi komikus yang mengajak para pembacanya untuk ikut berimajinasi bersama. Film-film besar seperti garapan Marvel dan juga beberapa anime terkenal di Jepang pun diadaptasi dari komik. Para komikus tidak lebih hanya mencurahkan fantasi mereka terhadap karya mereka. Mereka bukanlah paranormal ataupun pramal yang dapat meramalkan kejadian di masa depan dengan komik-komik mereka. Tapi anehnya, ada saja kesamaan atau hanya kebetulan cerita-cerita yang ada di komik terjadi juga pada peristiwa setelah komik itu diterbitkan. Spider-Man edisi 1945. DC Comics sebagai penerbit cerita pahlawan masyarakat Amerika Superman yang diterbitkan dalam kurun waktu 1945 sempat membuat pihak Pentagon was-was. Tak biasanya pemerintah Amerika Serikat, apalagi Departemen Pemerintahan Amerika Serikat, ikut campur dengan urusan dunia komik. Ternyata, entah secara kebetulan atau sudah direkayasa, isi komik Superman edisi 1945 persis menggambarkan proyek raksasa pemerintah Amerika Serikat. Diceritakan dalam komik itu bahwa Lex Luthor, musuh berat Superman, sedang merancang senjata yang bisa memporak-porandakan seisi kota yang oleh editor komik senjata itu diberi nama bom atom. Di luar dugaan, sebuah proyek yang dipimpin oleh Robert Oppenheimer tengah menggarap proyek The Manhattan Project yang sedang memasuki tahap akhir pengembangan bom atom yang kelak akan digunakan untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tak ingin mengundang kecurigaan dan informasi bocor ke publik, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan pejabat senior Gedung Putih meminta DC Comics untuk segera menarik peredaran komik itu. Spider-Man edisi 1977. Misteri komik yang meramalkan kejadian tragis adalah komik Spider-Man edisi tahun 1977. Dalam komik dikisahkan bahwa Spider-Man memiliki musuh Equinox. Sang musuh pahlawan itu bersiasat untuk menyerang kota New York dengan melumpuhkan sarana vital kota, yakni menyerang pusat sistem kelistrikan kota New York hingga menyebabkan kota metropolis yang jarang sekali mati lampu itu harus bergelap gulita. Seperti mengadopsi isi komik, kota New York benar-benar mengalami padam listrik total. Setelah komik yang memvisualisasikan peperangan antara Spider-Man dengan Equinox beredar ke publik Amerika, tak diketahui peristiwa ini sebuah sabotase atau kebetulan cerita belaka. Wonder Woman 1986.
Ada komik Wonder Woman terbitan tahun 1997. John Byrne, penulis serial Spider-Man dan Superman, layak jadi seorang peramal lewat karya komik yang ia tulis. Tak sekali saja, tulisan tajamnya dalam narasi Wonder Woman nomor 126 benar-benar jadi kenyataan. John mengisahkan dengan sangat dramatis kabar kematian Princess Diana of the Mysteria dan diterbitkan tanggal 28 Agustus 1997. Benar saja, 3 hari setelah komik itu terbit, Putri Diana meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan mobil di kota Paris, Prancis di penghujung bulan Agustus 1997. The Man of Steel edisi 1986. Lagi dan lagi, isi cerita dalam serial komik Superman dengan judul The Man of Steel memprediksi kejadian tragis dalam waktu dekat. Tak lama setelah serial dalam Superman itu ditulis oleh John Byrne. Kejadian naas di tanggal 28 Januari 1986 di mana pesawat luar angkasa milik NASA Challenger meledak pada saat diluncurkan dan menewaskan semua kru pesawat. Salah satu alat transportasi yang membuat nyaman ialah kereta api. Dengan naik kereta api, mata penumpang akan disuguhi dengan indahnya pemandangan alam. Mode transportasi tertua ini biasanya melewati jalur yang membelah hutan, melewati pinggiran kota, bahkan lewat daerah-daerah yang cukup sepi. Di dunia, ada berbagai rute kereta api yang menyuguhkan pemandangan indah dan menimbulkan kesan yang tak terlupakan. Hindenburg Dam merupakan jalur rel kereta api yang menghubungkan Pulau Frisian Utara Sylt dengan daratan Schleswig-Holstein di lepas pantai Jerman. Jalur kereta api ini memiliki panjang 11 km. Jalur rel ini terbilang unik dan menyeramkan karena membelah lautan. Pemerintah memutuskan untuk membangun rel ini karena sebelum rel ini dibangun, jalur transportasi ke Pulau Sylt bergantung dengan kondisi pasang surut air laut dan musim dingin. Di musim dingin, Laut Wedding yang memisahkan Pulau Sylt dengan Jerman membentuk es, sehingga butuh waktu 6 jam untuk melewati penghalang es tersebut. Swiss sebelum abad ke-19 terkenal dengan deretan pegunungan hingga membuat moda transportasi sulit berkembang. Namun setelah abad ke-20, insinyur kereta api Swiss melakukan inovasi besar-besaran. Mereka mengebor gunung-gunung dan membuat jembatan tinggi di lembah suatu pegunungan. Salah satu proyek yang cukup mengesankan ialah The Landwasser Viaduct yang dibangun pada tahun 1902. Melewati rute ini, mata penumpang akan disuguhkan pemandangan hutan yang sangat indah. Tidak hanya berfungsi sebagai stasiun kereta api, Hunghwa Station juga dapat dijadikan spot foto yang keren saat musim semi, karena kita bisa menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran hingga menimbulkan kesan romantis. Stasiun yang berada di Korea Selatan ini disebut sebagai jalur kereta paling romantik. Serangan tentara Israel kepada Palestina akhir Ramadan lalu kembali menyita perhatian dunia. Serangan ini terjadi di Yerusalem hingga menewaskan ratusan orang. Yerusalem jadi saksi konflik dua negara tersebut. Namun, di balik konflik yang terjadi, keindahan kota Yerusalem juga mencuri perhatian. Kota tembok, begitulah Yerusalem dikenal karena bangunan-bangunan yang tinggi seperti tembok. Konon, tembok-tembok ini dibangun sebagai benteng pertahanan sejak zaman kuno. Yerusalem pun bukan satu-satunya kota tembok. Kota-kota berikut ini juga menarik perhatian dari arsitektur tata kota. Carcassonne, Prancis. Ini adalah kota benteng terbesar di Eropa yang dikenal dengan sebutan Site de Carcassonne. Kota dengan benteng-benteng abad pertengahan ini dihidupkan kembali pada 1853. Terkesan kokoh dari seluruh bangunan ini membuat banyak wisata pun berbondong-bondong datang ke Carcassonne. Bahkan,
Kota penghasil anggur terbaik ini akhirnya dijadikan salah satu warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Avila, Spanyol adalah kota yang dibangun pada abad pertengahan di Bukit Berbatu. Kota ini memiliki tembok kota megah dan terawat dengan baik yang mengelilingi seluruh kota tua. Benteng Avila memiliki 9 gerbang dan 88 menara. Diketahui tembok kota dibangun di abad ke-11 hingga 12. Dilihat dari usia kota yang tua namun tetap kokoh, ditambah nilai estetika kota yang baik, Avila pada 1985 dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Itchenkala, Uzbekistan. Tak kalah indah dengan Avila Spanyol, kota Itchenkala ini juga dikenal dengan kota tembok atau kota benteng. Kota tua ini tak hanya bangunan bersejarah yang tampak dikelilingi tembok, rumah-rumah warga pun tampil dengan kesan kota tua. Meski Itchenkala dibangun pada abad ke-19, namun benteng dari setiap sudut kota tak kalah klasik. Fitur yang paling spektakuler dari Itchenkala adalah situs dinding bata dan 4 gerbang yang dibangun mengelilingi kota. Tembok ini pernah berkali-kali runtuh, namun kembali dibangun oleh pemerintah setempat. Korea Selatan masih menjadi salah satu wisata andalan di Asia yang tak pernah sepi pengunjung. Di balik keindahannya, terdapat destinasi wisata di Korea Selatan yang menyimpan kisah kelam. Rumah sakit jiwa Gunjeom. Metode mengerikan pernah dilakukan oleh dunia medis untuk mengobati pasien dengan gangguan jiwa. Belum lagi tindakan kejam dokter ahli kejiwaan zaman dulu yang membuat pasien gangguan jiwa semakin menderita. Karena pengobatan semakin berkembang, metode tersebut dihapuskan. Banyak sekali rumah sakit yang akhirnya terbongkar melakukan kekejaman kemudian ditutup. Salah satunya adalah Rumah Sakit Jiwa Gunjeom. Karena banyak pasien meninggal dalam kondisi tidak wajar, banyak beredar kisah mengerikan tentang rumah sakit ini. Salah satunya adalah teriakan mengerikan yang diduga para pasien yang kesakitan. Rumah Yongdok. Dahulu rumah ini sebenarnya berpenghuni, namun tiba-tiba orang yang tinggal di rumah ini meninggal secara misterius. Kejadian menimpa tak hanya dialami oleh satu penyewa saja, tetapi penyewa berikutnya juga mengalami hal serupa. Sejak saat itu, tak ada lagi orang yang berada tinggal di rumah menyeramkan ini. Apalagi beredar kabar bahwa tanah yang digunakan untuk membangun rumah adalah bekas kuburan tentara yang menjadi korban perang Korea di tahun 1940. Para tentara dikubur secara massal dan tidak layak di tempat ini oleh tentara sekutu. Kisah-kisah seram yang terjadi pun akhirnya dihubungkan dengan adanya kuburan massal ini. Konon, orang yang mencoba uji keberanian di tempat ini akan mendengar banyak suara-suara aneh di rumah ini. The Independence Gate, Seoul. Mungkin bagi Anda penggemar drama Korea yang sudah menyaksikan drama berjudul Goblin, Anda merasa pernah melihat tempat ini. The Independence Gate memang selalu diidentikan dengan makhluk mitos yang sudah ratusan tahun ini. Sebenarnya, The Independence Gate adalah monumen kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Banyak orang percaya kalau di tempat ini telah terjadi banyak pertumpahan darah selama Jepang menduduki Korea Selatan. Selain Goblin, banyak makhluk mitos yang sering dihubungkan dengan The Independence Gate karena dianggap merupakan gerbang antara Korea dengan dunia tak kasat mata. Kejadian aneh di tempat ini juga sering terjadi, di mana orang yang berjalan tiba-tiba rambutnya terpotong. Banyak orang yang percaya kalau hal itu dilakukan oleh penunggu The Independence Gate. Tempat ini berada di nomor 5 tempat paling seram di Korea Selatan. Pasca Perang Dunia Kedua yang banyak merugikan, negara-negara yang angkatan bersenjatanya maju justru mempercanggih persenjataannya. Seiring berjalannya waktu, banyak senjata yang mematikan bagi umat manusia dan sampai saat ini, senjata nuklir yang paling ditakuti di dunia karena dapat menimbulkan banyak korban. Selain itu, manusia juga masih mengembangkan senjata-senjata pemusnah massal. Salah satu senjata mematikan adalah senjata kimia. Memang, senjata kimia sudah digunakan sejak Perang Dunia Pertama. Senjata tersebut bisa membuat kematian sampai jutaan orang.
Sejatinya, senjata kimia sudah dilarang dunia, bahkan sangat dilarang keras dipergunakan dalam peperangan. Top Highlight akan mencoba membeberkan jenis-jenis senjata kimia yang mematikan. Yang pertama adalah senjata kimia VX. VX adalah senjata kimia sintetis yang termasuk ke dalam organofosfat. Organofosfat merupakan racun kontak yang menurunkan aktivitas enzim kolinesterase yang bekerja sebagai racun saraf yang termasuk golongan racun karbamat. Senyawa cairan ini tidak berwarna dan tak berbau, namun memiliki dampak mematikan. Jadi singkat cerita, jika kita menghirup senyawa ini, kita akan mengalami kelumpuhan dalam hitungan menit sampai mengalami kematian. Selanjutnya, senjata kimia gas mustard. Gas mustard adalah senyawa kimia beracun yang bersifat sitokoksid atau senyawa kimia yang dapat merusak sel tubuh. Dalam suhu ruangan, senyawa ini berwarna kuning kecoklatan dan berbau seperti tanaman mustard. Gas mustard sendiri merupakan cairan yang mudah menguap atau volatile. Jika kita kontak dengan senyawa beracun ini, kita akan mengalami luka bakar yang parah. Dalam dosis tinggi, gas mustard dapat menyebabkan gatal-gatal hingga iritasi kulit. Senjata ini pernah digunakan pada Perang Dunia Pertama. Kemudian senjata kimia Novichok. Gas ini merupakan serangkaian senjata kimia biner atau senjata kimia yang terdiri dari dua bahan baku yang jika digabungkan akan menjadi senyawa kimia yang mematikan yang dapat digunakan sebagai senjata kimia. Menurut ilmuwan Rusia, senjata kimia ini merupakan senjata kimia yang sangat mematikan yang pernah ada. Mereka membandingkan gas Novichok lebih mematikan 8 kali dari gas VX. Gejala dari terkena gas ini adalah mata memutih karena penyempitan pupil, dilanjutkan kejang-kejang sampai menyebabkan kematian.